Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai dasar-dasar taksonomi hewan. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu pertama saya sendiri, Tesya Onivia, sebagai moderator. Yang kedua, Nadia Cesaria Kinanti sebagai pemateri. Yang ketiga ada Aisyah Demokratia Nafiah sebagai pemateri. Dan terakhir itu Paulina Reski Putri Loren sebagai pemateri. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan, itu tentang konsep dasar klasifikasi, yaitu ada tujuan, dasar-dasar, dan macam-macam sistem klasifikasi. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar klasifikasi itu pertama tujuan. Nah, di sini tujuan dari konsep dasar klasifikasi ada 4. Yang pertama itu ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir itu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, selanjutnya itu dasar-dasar dari klasifikasi ada 3. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang terakhir itu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, selanjutnya itu konsep dasar klasifikasi, itu macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama, ada klasifikasi sistem alami. Yang kedua, ada klasifikasi sistem buatan. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi sistem filogenetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengenai klasifikasi sistem alami. Nah, klasifikasi sistem alami ini dirintis oleh Michel Adams dan James Baptiste Delamarck. Nah, sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Nah, artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau swadharanya, seperti yang dikehendaki oleh alam. Nah, klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Nah, sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada hewan dikelompokkan berdasarkan yang pertama cara gerak, hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Nah, selanjutnya itu dari penutup tubuh. Ada hewan yang berbulu, bersisik, berambut, bercangkang. Selanjutnya itu ada tumbuhan dikelompokkan berdasarkan jumlah keping biji. Nah, sini ada tumbuhan berkeping biji 1 dan berkeping biji 2. Selanjutnya itu klasifikasi sistem buatan. Di sini sistem atau sistem klasifikasi buatan ini disebut juga dengan artifisial. Nah, sistem artifisial ini merupakan klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Adapun ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi atau terutama alat reproduksi dan habitatnya. Nah, misalnya klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup, habitus atau berdasarkan perawakan berupa pohon, perdu, semak, ternak, dan memanjat. Nah, tokoh sistem artifisial antara lain Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia. Nah, ia pun membagi tumbuhan menjadi kelompok pohon, perdu, semak, ternak, serta memanjat. Nah, tokoh lainnya adalah Carlos Linnaeus yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Nah, yang terakhir itu ada klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik ini muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi.
pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, terdapat hubungan antar klasifikasi dengan evolusi. Nah, sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Nah, selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi dan anatomi maupun fisiologinya, sistem ini pun menjelaskan mengapa makhluk hidup semuanya memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk susunan dan fungsinya pada setiap makhluk hidup. Nah, jadi pada dasarnya, klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, fal tingkat laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner sejak jenis nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Nah, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli menggabungkan beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Para ahli yang membagi makhluk hidup menjadi beberapa sistem kingdom. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Paulina. Kepada Paulina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar identifikasi dan deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi, di mana kita tahu bahwa identifikasi itu berasal dari kata identify, yang dalam bahasa Inggris artinya meneliti, menelaah, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi dari kebutuhan lapangan. Nah, fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat, untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsinya yaitu agar program yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelolaan programnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari deskripsi, di mana deskripsi ini kita kenal dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris dan Latin, di mana dalam bahasa Inggris itu describe yang berarti gambaran, kemudian bahasa Latin describer yang artinya memaparkan, menguraikan, atau melukiskan. Nah, pada hakikatnya, deskripsi ini dijadikan kaidah untuk pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga saat data yang dikumpulkan, deskripsi, analisis, dan kesimpulannya lebih disajikan dalam angka-angka, hal yang dinamakan sebagai penelitian kuantitatif. Sebaliknya, apabila data deskripsi dan analisis kesimpulannya disajikan dalam uraian kata-kata, maka dinamakan penelitian kualitatif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Paulina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai materi tata nama hewan akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke tata nama hewan. Nama yang diberikan kepada suatu individu makhluk hidup sering berbeda. Meskipun individu yang dimaksud sama, setiap daerah memberi nama yang berbeda untuk setiap makhluk hidup yang sama. Misalnya, buah mangga ada menyebutnya palem, ada pula yang memberi nama pauh, tergantung dari daerah dan bahasa masing-masing. Nama ini bermacam-macam, jelas sangat membingungkan dalam dunia ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang ahli biologi dari Swedia, Carl-Linnaeus Linnaeus, mengemukakan sebuah aturan dan pedoman penamaan bagi kelompok individu, yaitu sistem pemberian nama makhluk hidup yang digunakan oleh Linnaeus disebut dengan sistem binomial nomenklatur, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Dengan adanya penamaan ini, tidak akan keliru menyebut nama makhluk hidup, meskipun yang berbeda.
Sistem binomial nomenklatur ini merupakan sistem pemberian nama makhluk hidup yang sah berdasarkan kode internasional dengan menggunakan sistem tata nama 2. Dan aturan-aturan sebagai berikut. Nama terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan tingkatan marga atau genus, yang diawali dengan huruf besar, dan kata kedua menunjukkan tingkat jenis atau spesies, yang diawali dengan huruf kecil. Contohnya, Panthera trigis jika ditulis dengan huruf tegak. Dan kata tersebut harus digarisbawahi, tetapi jika tidak digarisbawahi, 2 kata tersebut harus dicetak miring. Contohnya, Panthera trigis atau Panthera tigris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjuti materi selanjutnya, itu tentang tingkatan takson. Nah, di sini akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tingkatan takson pada makhluk hidup, ini diawali dengan kingdom, di mana ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah filum atau divisi, di mana filum ini untuk hewan, sedangkan divisi untuk tumbuhan. Yang ketiga ialah klasis yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu, yang mana pada hewan vertebrata dibedakan menjadi 5 kelas, yakni amfibia, reptilia, mamalia, aves, dan juga pisces. Yang keempat ialah ordo atau bangsa, di mana anggota dari klasis ini dikelompokkan menjadi beberapa ordo berdasarkan ciri-ciri yang lebih spesifik. Yang kelima adalah familia, yang keenam genus atau marga, dan yang ketujuh ialah spesies, di mana kata pertama untuk genus, sedangkan kata kedua untuk spesies. Sebagai contoh, itu yang pertama adalah gambar harimau Sumatera, di mana memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesiesnya Panthera tigris. Dan yang kedua ialah kodok sawah, yang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Ranidae, genus Vegevaria, dan spesies Vegevaria cancrifora. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Baik, cukup sampai sini penjelasan dari kelompok 1. Sebelum saya menutupi presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan yang kita ambil dari materi ini. Yaitu klasifikasi ini adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Nah, secara harfiah bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi ini adalah pembagian suatu menurut kelas-kelasnya. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri, persamaan, dan perbedaan. Tujuan klasifikasi secara umum adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Identifikasi atau penelaah berasal dari kata Inggris identify, yang artinya meliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Secara intensitas, kebutuhan dapat dikategorikan menjadi 2 macam, ini kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Deskripsi berasal artinya memaparkan, menguraikan, atau melukiskan. Dalam hal ini, tujuan deskripsi pada hewan adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari perspektif penulisan. Nah, selanjutnya itu dalam tata nama hewan. Urutan dari tingkat teratas adalah kingdom, filum, kelas, ordo, genus, dan spesies. Pada bagian spesies ditulis dengan huruf kapital, awal dengan ditulis miring atau di garis bawah. Kata pertama pada spesies menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan jenis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.